Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita akan bahas tentang bagaimana hal yang sepele sebenarnya, penggunaan tanda seru di dalam blok if else gitu ya, atau untuk banyak sekali ya orang yang sering menambahkan tanda seru di dalam sebuah blok if else gitu. Nah, ini contohnya pertanyaannya seperti ini ya. Nah, oke, bisa dilihat di layar. Nah, jadi katanya kenapa menggunakan tanda seru ya? Kenapa nggak langsung saja gitu? Nah, saya contohkan sederhananya. Misal di sini ada size, saya punya variabel ya, misalnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sebenarnya penggunaan tanda seru itu sebenarnya kayak gimana ya, kalau itu operator, disebutnya operator array ya, atau operator perbandingan, atau operator apa sih? Iya, operator array. Kayak misalnya kalau kita tulis seperti ini, nah ini tidak sama percis. Nah, kalau seperti ini sama percis. Kalau seperti ini tidak sama percis gitu. Atau seperti ini lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan gitu ya. Nah, itu ada sih di penjelasannya di dalam apa sih, pernah saya bahas di tutorial PHP ya, tentang operator array atau operator perbandingan ya. Nah, sekarang ini kenapa di dalam blok if else saya tambahkan tanda seru ya. Misalnya di sini saya punya size 2000, kemudian saya misalnya tulis seperti ini, if empty size seperti ini. Kemudian di sini tulis echo kosong, kemudian else echo tidak kosong. Nah, oke. Nah, misalnya kalau saya tulis seperti ini ya, pakai fungsi empty ya. Nah, ada dua blok, true dan false. Kalau misalnya kosong berarti akses blok pertama true. Kalau tidak kosong, akses blok kedua yaitu false. Nah, kalau kita akses tadi browser, maka hasilnya adalah tidak kosong. Dia akan mereturn yang kedua. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini return false, ini return true gitu. Oke. Tapi kalau misalnya saya tulisnya seperti ini, if tanda seru seperti ini, maka dia akan mengakses blok yang pertama kalau misalnya tidak kosong. Nah, jadi nanti di sini akan dianggap kosong seperti ini. Atau kita rubah pesannya jadi tidak kosong. Tidak kosong. Di sini kosong. Oke. Jadi sebenarnya penggunaan tanda seru itu nantinya akan berpengaruh pada bloknya ya. Kalau misalnya kita, contohnya seperti itu saja ya. Contohnya di dalam penggunaan if empty, kalau default kita tanpa tanda seru if empty, maka dia akan false true gitu ya. Kalau misalnya pakai tanda seru berarti true false gitu. Itu cuma masalah nantinya penempatan bloknya saja gitu. Kalau misalnya ditulis seperti ini kan, jika kosong. Kalau pakai tanda seru, jika tidak kosong. Atau misalnya contoh sederhana ya, pakai bahasa manusia. Kalau saya bilang seperti ini, kamu cantik, nah misalnya, berarti itu kamu tidak cantik. Kalau kamu jelek, berarti kamu tidak jelek. Nah, ini kebalikannya gitu. Intinya kebalikan. Jadi penggunaan tanda seru itu semacam kebalikannya. Jadi kebalikan dari blok nanti true false yang akan dihasilkan. Gitu. Oke. Jadi bisa dipahami ya, sangat sederhana. Kenapa bagaimana penggunaan tanda seru di dalam blok if else itu tujuannya seperti itu. Jadi untuk ini bagaimana kebutuhan saja gitu. Bagaimana kebutuhan saja. Kalau misalnya saya tulis seperti ini, jika tidak kosong, berarti saya membutuhkan ketika misalnya size-nya tidak kosong.
Kalau kosong dia tidak akan mengembalikan nilainya gitu misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ditulis tanpa else, blok else pun juga tidak masalah. Misalnya saya tambahkan string seperti ini. Nah, oke, ini kosong. Jadi kalau misalnya tidak kosong dia akan menampilkan pesan. Bisa satu blok juga, nggak jadi masalah itu. Nah, jadi penggunaan tanda seru itu seperti itu ya sederhananya di dalam blok if else. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi ini bisa dibuka lagi ya tentang operator array atau operator perbandingan gitu. Jadi penggunaan tanda seru di dalam blok if else ini nantinya akan menghasilkan juga return true false-nya itu posisinya berbeda. Kalau default mungkin akan kondisi false-nya akan pertama dalam contoh ini. Kalau kemudian kondisi true-nya adalah yang kedua gitu di blok else. Sedangkan kalau misalnya pakai tanda seru berarti dalam contoh ini ketika tanda seru berarti kondisi ketika tidak kosongnya adalah di blok pertama. Itu cuma kebalikannya saja gitu kalau pakai tanda seru. Kalau kita bilang cantik pakai tanda seru seperti ini berarti dia tidak cantik. Kalau misalnya tidak cantik berarti cantik. Itu cuma kebalikannya saja di dalam percabangannya gitu. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Jangan lupa juga kunjungi root93.co.id. Saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.